Menulis bagi sebagian orang mungkin hanya soal merangkai kata, menuangkan ide, lalu klik. Unggah. Tapi bagi sebagian yang lain menulis bisa jadi perkara hidup dan mati. Di sebuah sudut sunyi Kalimantan, seorang penulis bangkit, bukan dari ruang redaksi mewah, tapi dari belantara, dari jalan rusak. Dari rumah-rumah yang diam-diam menyimpan jeritan. Namanya Agustina, ia tidak menulis untuk mencari perhatian. Ia menulis karena ada suara di dalam dirinya yang terus berteriak tentang ketidakadilan, tentang konflik, tentang rakyat kecil yang terlalu lama dibiarkan terlupakan. Saya pernah hanya mengkritik soal jalan rusak, tulisnya. Tetapi saya justru ditegur, diancam, dan dituduh macam-macam. Mengapa? Karena di negeri ini, kadang menyuarakan kebenaran dianggap mengganggu, padahal tulisannya bukan tentang benci, tapi tentang peduli. Ia ingin jalan yang layak, sekolah yang baik, hidup yang manusiawi, bukan drama politik, bukan perebutan kekuasaan. Menulis bagi Agustina bukan hanya tindakan, tetapi doa. Setiap kata adalah kontemplasi, setiap paragraf adalah bentuk pewartaan iman. Karena ia Katolik dan ia percaya iman tak boleh hanya dibawa ke gereja, tapi harus hidup di tengah dunia. Jika saya tahu kebenaran dan saya diam, saya ikut bersalah, katanya. Maka ia menulis meski takut, meski sering merasa sendiri. Tapi dalam keheningan itu, ia tahu ada Tuhan yang menyertai. Ia tahu tidak semua orang bisa bersuara, banyak yang takut, banyak yang diam karena tekanan, dan karena itulah ia menulis untuk menjadi suara dari mereka yang tidak terdengar. Untuk suara hutan, untuk petani dan guru, untuk ibu-ibu yang menunggu janji ditepati, dan untuk kemuliaan Kristus. Ia tahu risiko itu nyata. Dia melihat sendiri penulis, jurnalis, bahkan aktivis dibungkam, ditangkap, hanya karena berkata jujur. Namun, ia tidak berhenti, karena menulis, baginya, adalah panggilan. Adalah bentuk kerasulan di zaman ini. Yesus mewartakan dengan kisah dan perumpamaan. Hari ini, para penulis beriman mewartakan dengan kalimat dan keberanian. Ingin tahu lebih banyak kisah inspiratif seperti ini? Baca kisah lengkapnya di website Hidup Katolik.